PKBTS itu anggota PKBTS itu seluas mungkin, terutama saya mohon apa itu namanya, karena gendernya tadi di pengurus kecil, ya nanti di dalam kegiatan kepanitiaan kaum ibu ini banyak dilibatkan. Apalagi tadi ada program PAUD itu strategis. Karena Ki Hajar itu memulai bukan dari UST loh. Iya. Mendirikan Taman Siswa itu Indria. Taman Indria ya anak-anak di PAUD. Ini bagus ini. Kemudian, nah ini sebetulnya masih banyak potensi anggota PKBTS maupun insan Taman Siswa itu yang belum tertampung. Nah ini, tapi ini kok di ADRT ya nggak ada, di mana hasil kongres ya tidak ada. Yaitu bagaimana kalau saya terpikir kayak ISMI itu ada dewan pakar. Apa itu nanti masuk di ajaran ya, monggo aja. Yaitu tokoh-tokoh yang punya concern terhadap konsep Ki Hajar dan Taman Siswa. Antara lain Prof. Kuntoro, kemudian kemarin ada Yudi Latif, kemudian Mas Inu sendiri walaupun sekarang sedang gerah, tapi itu semangatnya luar biasa itu. Nah, monggo ini apa itu nanti kita selesaikan di musyawarah kerja ya, monggo nanti. Lalu terima kasih ini saya diberi kepercayaan. Wah, saya nggak berubah berarti ini jabatan saya. Dewan pengawas ini. Dewan pengawas ini yang belum kita buat tuh ya kode etiknya PKBTS. Ini sudah sebetulnya cita-cita dari almarhum ketua kita dulu, Ki Joko Prabowo itu. Itu perlu karena kode etik di lingkungan insan Taman Siswa terutama di PKBTS itu perlu ada. Karena image dari internal Taman Siswa, Maju Luhur dan cabang-cabang itu, kenapa? Ini mungkin saya sampaikan ke tim formatur, Ki Munawaroh, Ki Ferry, dan Ki Tri Suparyanto. Kok antara lain, ini contoh kasus saja. Di cabang Sukoharjo, Solo, yang di situ ada Ki Haryanto itu, Ki Tri Suparyanto mungkin kenal, itu tidak ada PKBTS. Karena dia itu trauma cabang Sukoharjo itu dulu dibantu oleh alumni Taman Siswa, tapi tidak membantu nih ngerusui dan malah mau kudeta, mau ambil alih pengurus cabang. Terus saking traumanya dia tidak membentuk PKBTS. Nah ini saya kira tidak hanya di Sukoharjo, itu di beberapa cabang ada yang begitu. Nah ini saya kira kok perlu ada kode etik. Kode etik itu artinya ya aturan main. Sebagai insan Taman Siswa itu, apalagi sebagai pagar hidup Persatuan Taman Siswa, ya jangan pagar makan tanaman, tapi sebetulnya pagar yang betul-betul membentengi, magri bener. Nah ini ya kembali ke filosofi itu, untuk menegakkan pagar hidupnya itu ya perlu dengan kode etik. Nah, nanti itu PR kami. Sementara itu, terima kasih. Salam bahagia. Matur nuwun, Mas. Jadi insya Allah konsepnya bisa diterima ya. Konsep apa? Itu tadi susunan pengurus tadi.
Oh iya, sudah. Saya kira Oke. sudah maksimal dan sudah sempurna itu. Ya, ya. Monggo, Pak Tri Suparyanto. Maaf, karena saya di rumah sakit, jadi saya tak apa itu off cam ya, off cam di rumah sakit ini. Nah, ini lagi ada pemeriksaan nyonya saya keluar. Oh, gitu. Jadi prinsip saya acungi jempol untuk konsep ini karena sangat ilmiah banget, dan ini artinya Ki Munawaroh sebagai leadingnya itu sangat demokratis dan profesional dalam bekerja. Demokratis artinya meminta teman-teman formatur untuk memberikan usulan masukan nama, dan alhamdulillah diakomodir semua. Dan saya bangga karena yang saya cita-citakan adalah di Taman Siswa yang saya lakukan adalah bagaimana melahirkan kiajar-kiajar baru. Dan di tim ini banyak sekali junior-junior saya yang pernah saya didik di kampus yang namanya Pendopo, majalah Pendopo, dan di Mapala itu muncul semua di sini. Artinya kaderisasi itu berjalan. Dan saya senang karena apa yang saya impikan itu tercapai. Dari dulu saya nggak mimpi jadi ketua enggak. Saya mau ada kader-kader. Karena ini adalah persoalan masa depan. Masa depan itu perubahan. Yang tua-tua itu susah sekali melakukan perubahan karena sudah nyaman dan sudah lelah dan sudah capek dan sudah sakit-sakitan dan sudah lelet otaknya dan tentu saja wah, aku tersinggung. Ada yang perlu tersinggung. Nah, kalau yang di luar sistem, yang tidak di luar sini, itu yang saya sebut. Jadi mayoritas. Jadi kalau yang di sini itu berarti muda. Seperti konsepnya pemuda oleh WHO. Sekarang sampai 60 berapa pemuda itu? 60 tahun. 65. Nah, jadi nggak ada masalah, Ki. Nggak ada masalah. Karena kemudaan itu bukan, itu just numbering. Ya. Jadi hanya soal angka. Jadi itu sangat profesional, sangat ilmiah, dan bisa dipertanggungjawab. Ada unsur demokratisasinya, ada unsur keterwakilan itu penting, kemudian ada unsur kompetensi, ada unsur regenerasi, kaderisasi, dan tentu kemampuan berkomunikasi dan dengan memanfaatkan IT. Nah, ini basicnya adalah mereka semua filosofi dasarnya adalah Taman Siswa, Ki Hajar sebagai guru. Ini prasyarat just one. Hanya satu prasyarat untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu banyak yang harus dilakukan. Masalah uang, masalah teknologi, masalah SDM, masalah banyak sekali. Nah, kita hanya malam ini, kita hanya sedang melakukan tahap satu. Apa? Menentukan SDM untuk melakukan perubahan. Baru satu loh ini. Dari 10 lebih syarat untuk melakukan perubahan. Nah, kalau kita memilih SDM-nya salah, maka ibarat kita milih pesawat, pilotnya tidak profesional, co-pilotnya tidak profesional, pramugarinya tidak. Jadi pesawat ini nggak akan pernah sampai tujuan. Itu baru satu. Padahal keselamatan penerbangan itu tidak hanya pilot dan timnya, tapi juga teknologinya, kemudian iklim di luar sana, dan sebagainya. Itulah syarat melakukan perubahan. Nah, kalau kita sudah bisa memilih pilot yang benar, tim kabinet yang benar, yang lain-lain pasti akan oke. Karena apa? Karena
Kalau penerbangan itu ada trouble, ada ini, pilot yang canggih, dia akan bisa lolos. Dan kalau sekarang ini pilotnya tidak benar, timnya tidak benar, co-pilotnya tidak benar, pramugari sampai teknisinya tidak benar, dia nggak akan pernah sampai tujuannya. Nah, jadi satu sisi kita senang bangga bahwa komposisinya sangat bagus, ya. Ada dokter, ada S2 banyak, ada S1, ada kompetensi, keahlian masing-masing, ada keberagaman profesi. Itu udah syarat. Baru kemudian nanti yang lain-lain. Nah, ini syarat mutlak. Pesawat bisa sampai tujuan, syarat mutlaknya pilotnya oke. Co-pilotnya juga oke. Jadi malam ini saya terus terang sangat mendukung tim ini. Sangat cakap, sangat profesional. Dan saya menyadari ini butuh lama. Dan hanya orang-orang yang pernah menjadi leader, dia akan bisa memilih timnya. Karena ini seperti kapten sepak bola. Jadi kalau salah seorang striker dijadikan kiper, ya udah. Pasti kebobolan terus. Sebenarnya seorang kiper dijadikan striker, kita nggak akan bisa masukkan bola. Nah ini kaptennya. Ini kehebatannya Ki Munawar. Karena itu saya sepakat, setuju. Hanya mungkin kalau masih ada waktu, kalau mengumumkannya tanggal 3, saya minta sebagai usulan. Jadi afirmasi action itu untuk Dewan, itu kalau nggak salah yang diminta 30%. Kalau kita bisa 10% itu udah hebat. Karena sebaik-baik sebuah organisasi bila banyak juga melibatkan unsur perempuan. Oleh karena itu kalau sampai tanggal 3, Waroh, Ki Primus, saya, Ki Ferry bisa menambah tim dari perempuan dengan kompetensi yang sama, ini jadi tidak ada yang dirubah, tapi ditambahkan. Supaya apa? Supaya kita juga pro gender. Di sini ada teman-teman aktivis LSM kayak saya, kayak Nanang, itu aktivis LSM. Nah itu juga tentu akan dicibir juga. Kalau misalnya kok kamu nggak ada aja bikin wanita taman siswa organisasinya. Kok PKBTS kurang mengakomodir. Jadi saya usul Ki Munawarah menambah, Ki Ferry nambah, saya nambah, ini nambah. Syukurlah bisa 10-15% dari kota yang ada. Daripada kita nanti dikiranya nggak pro gender. Nah, jadi ditambahkan aja nggak apa-apa. Ditambahkan usulan saya sejumlah nama perempuan untuk masuk di sana, tapi usahakan persyaratan seperti yang sudah kita sepakati bersama itu dipenuhi. Itu usulan satu. Usulan yang kedua, silakan kalau masih ada pengusaha hebat bisa menjadi ATM bagi organisasi, tidak ada salahnya kalau itu mulai putus-putus ya. Ya ini maaf. Kalau ada itu juga nggak apa-apa Ki Munawarah. Kan dimasukkan di Dewan Pembina, nggak apa-apa. Yeah. Kalau dia pengusaha ini bisa ini nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Dia cinta taman siswa, dia punya link, punya network perusahaan, ngapain nggak diajak? Paling nggak kalau ada kegiatan bisa disambati, paling nggak ini. Terus itu berikutnya itu persoalan gender. Persoalan gender sebaiknya usulan saya itu ditambahkan, nggak apa-apa. Agak gemuk dikit nggak apa-apa, wong kita organisasi besar nasional dari Aceh sama ini. Artinya jangan sampai seolah-olah kita nggak pro sama perempuan, itu nggak baik juga ke depan. Organisasi modern itu pasti pro gender. Nah, pasti pro gender, mengedepankan etika, mengedepankan ekualitas, kebersamaan, kesamaan di dalam berorganisasi. Jadi dibuka peluang
Karena ini kan rapat formatur, dibuka peluang untuk nambah. Dari sisi pengusaha, silakan aja dimasukkan di pembina. Kemudian teman-teman juga saya minta ini, tapi aku minta maaf ya, ini terlalu banyak junior saya masuk. Tapi saya jamin usaha-usaha pasti bisa membantu. Yang Dewan Pakar itu memang dari sisi landasan legal standingnya kita nggak ada. Tetapi di masa-masa kayak gini nih, untuk sebuah perubahan kita boleh. Wong undang-undang aja di referendum 4 kali, nggak ada masalah. Dewan Pakar kalau mau dimasukkan orang-orangnya ada, itu juga nggak ada salahnya. Nanti mungkin kita diskusi dengan teman-teman tim hukum, gimana dalam memasukkan Dewan Pakar ini, karena di sini akan membantu kita dalam kaitannya dengan bidang pendidikan dan kajian taman siswa. Kalau Dewan Pakar ini bekerja, tentu akan sangat membantu. Misalnya ya, kalau tadi ada Prof. Kuncoro, ada Yudi Latif, ada kemarin siapa yang Atma Jaya itu, Gondrong, terus Argo. Kemudian ada di Jogja itu ada M. Yasir, yang Jogotarian, yang studi Pancasila. Nah, sekarang tinggal saya cuman mengusulkan. Apakah bentuknya kayak apa dan sebagainya. Ini supaya apa? Supaya organisasi ini semakin disegani. Karena organisasi ini semakin disegani, ada Dewan Pakarnya, terus ada pembina, seolah-olah bahwa organisasi ini siap, karena keluar kita akan berkontribusi kepada bangsa ini. Jadi saya sangat-sangat mengusulkan ini. Kemudian nanti kita bicara, besok atau lusa bicara tentang gimana legal standingnya supaya tidak melanggar ADART. Kalau nanti misalkan dipatahkan bahwa itu melanggar ADART, ya apa boleh buat. Mungkin keinginan itu harus dipending dulu. Jadi itu usulan-usulan saya supaya kita lebih ini. Jadi kalau ngomong ini ya Dewan Pakar. Nanti sama Dewan Pembina ya, bicara tentang rekomendasi keluar. Karena apa? Kebutuhan keluar itu adalah produk dari Dewan Pakar. Nah, Dewan Pembina itu biasanya lebih bersifat organisatoris. Kalau Dewan Pakar itu akan lebih berbicara terkait dengan pemikiran-pemikiran organisasi ini yang basicnya adalah taman siswa keluar. Sehingga tidak bisa sembarangan orang mengatasnamakan taman siswa. Kecuali tulisan opini. Kalau tulisan opini boleh berbeda pendapat. Misalnya tulisannya Ki Darmaningtyas di Kompas terkait pemisahan pendidikan di Kementerian Pendidikan itu. Boleh kita berbeda pendapat. Tetapi kalau PKBTS, rekomendasi keluarnya ya produk dari Dewan Pakar, Pembina, dan Pengawas. Nah, itu nanti bisa menggantikan Bisa menggantikan apa yang selama ini ditulis oleh Prof. Cahyo. Jangan sampai setelah Prof. Cahyo nggak ada, kita ada kekosongan. Pemikir-pemikir taman siswa keluar. Nah, karena itu harus ada produk yang sejenis keluar dari taman siswa. Berarti dia keluar dari Dewan Pakar. Sikap-sikap taman siswa terkait pendidikan, terkait dengan masalah kebudayaan, masalah politik, ekonomi, itu Dewan Pakar. Supaya jangan sampai kemarin hadir atas nama Prof. Cahyo, sekarang tidak hadir. Nah, itu jadi nanti
Tim Munawarah akan banyak berkutat internal bagaimana membenahi organisasi ini, sementara Dewan Pakar itu adalah mengkaji, berapat dengan Zoom, mengkaji. Ada produk pendidikan tentang ini Dewan Pakar rapat mengkaji, langsung reaksi. Sehingga apa? Sehingga kita hadir terus. Itu yang dulu saya pernah diskusikan dengan Ki Primus, Ki Prof. Cahyo sebelum ketemu dengan Ki Munawarah. Nah, terus kemarin jalan, Prof. Cahyo jalan. Nah sekarang nanti jangan sampai lanjutan RDP kemarin nggak ada yang melanjutkan. Berarti Dewan Pakar yang harus segera. Ada apa? Bagaimana pendidikan daring dikaji, kemudian rekomendasikan. Ini. Loh, PKBTS baru kemarin bilang sudah jalan. Iya. Nah, jadi nanti orangnya sudah ada, tinggal mencari legal standing-nya. Dan itu saya pikir untuk sesuatu yang baik boleh. Artinya itu bersifat kebijakan. Kebijakan itu adalah sesuatu yang tujuannya baik, dampaknya baik, tetapi itu melanggar hukum. Itulah kebijakan. Kadang orang nggak ngerti. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu aturan hukumnya bertentangan, tetapi ini harus diambil. Itulah kebijakan. PPKM itu kebijakan. Dia bertentangan dengan undang-undang tentang karantina. Tetapi kalau karantina harus memberi nafkah makan ini sampai ternaknya, nggak mungkin. Tetapi kalau nggak dikarantina, ini bisa kayak India. Ya sudah, kalau dengan undang-undang nggak bisa bayar, nggak bisa jalan, ya sudah, digunakanlah kebijakan. Makanya PPKM ini adalah contoh kebijakan. Sesuatu yang baik untuk menekan pertumbuhan COVID, tapi itu melanggar hukum. Kenapa? Karena ada undang-undang karantina, tapi pemerintah tidak menggunakan undang-undang karantina. Kenapa tidak menggunakan undang-undang karantina? Karena konsekuensi undang-undang karantina adalah harus menyuapi seluruh warga yang terdampak beserta hewan ternak dan piaraannya. Dan negara akan bangkrut. Inilah kebijakan. Jadi Dewan Pakar ini nanti juga kebijakan. Kebijakan. Adik-adik nggak boleh. Tapi ini penting, mendesak. Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Cahyo. Sekarang harus hadir. Dan saya pikir akan lebih baik. Karena apa? Karena kolektif. Pemikiran itu kolektif. Bentuknya rekomendasi, rilis. Dan itu medianya sudah ada. Sehingga tinggal kontennya produk dari Dewan Pakar. Itu nanti akan menghidupkan kita. Akan semakin disegani. Oh gila. Tetapi kita filosofi dasarnya adalah nasionalisme. Menyatukan, merekatkan, dan membesarkan NKRI. Saya pikir mereka akan hormat sama kita. Begitu. Ya, usulan saya. Jadi kalau masih ada waktu sampai tanggal 3, Tim Munawarah masih bisa nyari yang lebok yang Dewan Pembina. Harapan saya adalah dia seorang pengusaha. Misalnya Arifin Panigoro. Atau kalau enggak, dia seorang gubernur. Ya, sehingga ya bisa inilah. Wali kota boleh lah. Tapi paling enggak gubernur karena nasional. Menteri juga boleh. Itu. Terus yang perempuan-perempuan itu ya nanti kita nyari. Kalau saya usul 2, panjenengan 2 kali 4, 8. Tapi tidak asal. Jadi sehingga nanti kita tidak dicibir karena kita nggak pro gender. Organisasi modern selalu pro gender, pro ekualitas, HAM, demokrasi, transparansi, akuntabel. Basicnya adalah jujur dari awal. Dari awal harus jujur. Karena syarat manusia merdeka, tertib, damai, salam bahagia itu 1.
jujur. Kalau Anda sudah dari awal jujur, Anda gagal sebagai orang taman siswa. Sumbernya itu. Niat itu jujur. Dari niat aja udah jujur. Jadi nggak perlu ada rekayasa. Karena itu penting. Karena ya kalau Anda mau melakukan perubahan, jadilah dulu kiajar kecil. Setelah itu berkumpullah kalian, bersatulah kalian, ayo dilakukan perubahan. Dan perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang pendidikannya cukup, mereka yang komunikasinya hebat, mereka yang punya kompetensi, mereka yang tidak punya pamrih, karena dia pagar, nggak boleh ada pamrih. Pamrih cari duit, populer nggak boleh, jauhkan. Gitu. Dan tidak ambisi menjadi ketua, menjadi ini. Karena dimanapun kita berada, kita bisa berperan. Itulah kiajar. Nah, karena itu saya sedih. Karena apa? Perbincangan kita di WA Group itu tidak mencerminkan anak-anak kiajar. Itu tidak mencerminkan kecerdasan. Itu tidak mencerminkan apa yang disebut dengan karakteristik. Di grup Front Taman Siswa atau Revitalisasi, kemarin ada yang misuh-misuh bajingan karena dia tertipu kuliah di UST dan sebagainya. Saya sedih. Karena ini dilakukan oleh anak-anak kiajar. Di grupnya Taman Siswa. Saya meminta, kenapa saya nggak pernah berbicara? Maaf, tidak level, Mas. Kenapa saya tidak menanggapi? Maaf, tidak level. Kalau kita mau bicara tentang kiajar, itu nggak ada habisnya. Tapi kalau bahasa saya, Anda sedang beronani. Maaf, Anda sedang masturbasi. Kiajar itu nggak perlu. Ini. Nggak perlu. Semua sudah tahu. Sekarang adalah waktunya action. Waktunya action. Bukan perbincangan. Tiap hari ngomongin kiajar, kita harus ini. Tetapi yang bicara produktif, kami sedang ini, kami sedang melakukan ini, kami sedang ini. Bagaimana kalau saya akan begini? Enggak banyak. Nah, kalau yang itu yang harus direspon. Tapi kalau seperti itu kemudian memaki-maki orang lain, ML salah. ML iya, tapi apakah harus dimaki-maki? Apakah menjadi baik kalau dimaki-maki? Diketawain? Tidak. Terus apa yang harus Anda lakukan? Ya sudah, dilihat masalahnya apa, Anda mampu, lakukan untuk perubahan. Kalau Anda bisa berpikir, berpikirlah. Kalau Anda bisa bantu uang, bantulah uang. Kalau Anda bisa memberi kontribusi langsung, berikan. Kalau Anda nggak bisa lakukan, doakan. Jangan dimaki-maki. Karena maki-maki itu tidak akan berubah. Tetapi justru semakin kamu maki-maki, semakin kamu akan ketahuan kebodohan-kebodohanmu. Karena semakin kita banyak ngomong, semakin ketahuan kapasitas intelektualmu seberapa. Semakin banyak ngomong, semakin ketahuan karaktermu. Saya sedih, menangis kalau itu. Karena apa? Sekolahnya diajar, kampusnya. Yang ngajar diajar, teknya diajar, tetapi perilakunya dalam bersosmed tidak beretika. Enggak boleh. Di dalam organisasi PKBTS harus dihentikan. Karena apa? Karena jendela PKBTS itu adalah sosmed, WA, Facebook. PKBTS 1, PKBTS 2, itu adalah jendelanya Taman Siswa, jendelanya PKBTS. Orang melihat PKBTS, orang melihat Taman Siswa dari situ. Nah, kalau di situ saling caci maki, di situ saling menghina, di situ ada maki-makian, di situ tiap hari kerjaannya masturbasi dan onani. Wah, kayak gitu kok mau merubah ML? Nggak bisa. Selama masih begitu, saya nggak akan komentar. Nggak perlu saya tanggapi. Tetapi yang japri saya akan diskusi panjang. Juntra, sedih, hubungi saya. Yang artinya yang benar-benar hubungi saya. Yang pernah mengundang saya ceramah. Saya omong, maaf, kenapa Mas Tri nggak pernah ngomong di sini? Oh, maaf, nggak level. Kapasitas intelektualnya nggak menjadi problem solver. Dia hanya bisa memaki. Itu karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, berarti itu dia tidak berkarakter. Yang kedua, nggak mungkin orang berkarakter baik melakukan perubahan. Karena apa? Kompetensinya tidak cukup. Kalau komputernya, yang lain sudah Pentium kan, dia RAM-nya masih rendah. Masih Pentium 1. Nggak bisa menyelesaikan. Ya itu yang saya katakan beronani. Dan semakin banyak perbincangan di sana yang nggak produktif,
berarti ya sudah, karena memang tidak punya pekerjaan. Itu kesedihan saya. Bagaimana mau melakukan perubahan? Gimana? Oh, Anda cuma bisanya ngobrol, ngurumpi, maki-maki orang lain. Sedih saya. Sebagai orang yang saya terus terang nggak mau jabat apa-apa dari dulu. Saya cuma mau ada anak-anak didik diajar menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi Ki Hajar. Karena disitulah sebenarnya yang dibutuhkan untuk bagaimana taman siswa ini ke depan akan lebih baik. Bahkan ketika saya menutup kongres, saya meminta di depan banyak orang, hentikan caci maki. Karena apa? Karena medsos itu jendelanya. Kalau bapak ibu anak saling maki-maki, tetangga itu tahu dari jendela itu. Wih, itu ramai banget, wih bertengkar ini. Jadi medsos itu akan membuat orang tahu apa yang terjadi sesungguhnya di taman siswa. PKBTS adalah anak dari induknya taman siswa. Nah di situ aja Kak gitu. Udah kelihatan, nggak karakter, nggak berkarakter. Yang kedua, nggak punya kompetensi. Dua ini kalau nggak dipenuhi, ya bisa yang cuma ngerumpi. Kalau yang dapat keuntungan, dia akan menjilat-jilat. Kalau yang dapat keuntungan, dia akan ngerumpi mati-mati. Nah, ini saya pesankan kepada pengurus yang nanti, terutama di sini ada Ki Munawarah, agar tolonglah, kalau kita nggak punya kompetensi, kita gaptek, kita nggak IT-nya lemah, ada yang tersisa. Apa itu? Karakter. Ada yang tersisa. Jangan sampai wis ora berkarakter, orang di kompetensi. Ini payah. Ini kalau buat saya, ini adalah sampah di era sekarang ke depan. Ini berbahaya. Dan saya nggak mau ini terjadi di PKBTS periode ke depan. Dan supaya ini berarti tolong dihentikan. Ini internal ya, internal kita. Sama-sama senior, ini saya sampaikan. Kalau ini saya sampaikan di forum terbuka, berarti saya menggurui. Kalau saya menggurui, berarti saya bukan mirip muridnya Ki Hajar. Saya muridnya Ki Hajar, maka hanya saya berani ngomong gini karena apa? Ini Ferry, ini sudah akrab dari dulu. Takjak kerja di Eksponen, takjak ke Majalah Pendopo, takjak ke Mapala. Kemudian Ki Munawarah, saya belum pernah ketemu. Tetapi saya punya chemistry. Dan ini sudah menjadi, sudah menjadi ikatan batin di dalam memajukan taman siswa. Terus Ki Primus itu guru saya, senior saya. Dia lebih dekat proximity psikologisnya dengan Ki Hajar, proximity historisnya dengan Ki Hajar, karena dia lahir di pekarangannya Ki Hajar. Bapaknya murid langsung Ki Hajar. Itu guru saya di dalam bertaman siswa dan selalu diskusi dengan saya dalam banyak. Maka saya berani menyampaikan ini pada teman-teman ini supaya apa? Supaya yang penting didengar oleh Ki Munawarah, disaksikan Aceh, disaksikan Ki Primus. Saya nggak mau lihat lagi perbincangan yang tidak berkarakter, tidak berkompeten, tidak bergizi, dan tidak akan pernah melakukan perubahan ke taman siswa, itu dilihat banyak orang lewat jendela yang namanya media sosial. Saya nggak mau. Jadi kalau ada teman-teman jadi admin harus menertibkan. Kalau saya kecewa, kuliah saya ditipu oleh PST. Ternyata gini-gini. Kalau saya udah tak out kan, saya keluarkan. Ada yang mau bajingan ini. Kalau saya adminnya saya keluarkan. Enggak. Ini tujuannya enggak seperti itu. Enggak, saya keluarkan out. Dan perbincangan di medsos itu adalah pemberdayaan. Perbincangan di medsos adalah edukasi. Perjuangan pembicaraan di dalam medsos itu harus produktif. Jadi kalau dulu tidak ada itu, stop, jangan bermedsos.
Semakin kamu banyak bermedsos, semakin kamu ketahuan belangmu, semakin kelihatan cetek dan jerunya ilmu karakter. Jadi itu saya minta maaf ke Ki Primus, ke Ki Muna. Saya kalau bingung Ki Munawar itu tak panggil Ki Mun, saya manggilnya Ki Muna. Saya minta maaf nyebutnya Aceh. Karena Aceh ini adalah anak didik saya gitu. Saya manggilnya Aceh karena yang memberi nama ketika di diklat Mapala dia tak kasih nama Aceh. Karena waktu itu Gam lagi galak di Aceh dan dia dari Aceh. Saya maaf mintanya manggilnya Aceh itu karena ada proximity historis. Nah, begitu. Di Munawarah, saya yakin panjenengan siap membawa ini lebih baik, lebih hebat, lebih cepat. Makatan. Jadi, satu, ayo golek. Untuk satu lagi Dewan Pembina, nah iso pengusaha. Kita ini butuh duit. Yang kedua, ayo kita cari perempuan-perempuan rakyat satu-satu lah. Biar nanti jangan sampai begitu dideklar, itu tidak ada yang cacat secara normatif, secara etik. Etik, nilai-nilai etik itu, wah ini enggak, perempuannya enggak diakomodir. Wah ini pasti enggak sadar gender ini. Nah itu termasuk cacat di dalam narasi tentang milenial. Terus itu. Yang ketiga, Dewan Pakar. Dewan Pakar itu boleh. Karena itu untuk sesuatu yang baik. Itu yang disebut dengan kebijakan. Tadi sudah saya ceritakan. Kenapa Presiden mengambil alih bukan istilah karantina, bukan lockdown. Karena untuk menghindari tanggung jawab. Demi kebaikan, boleh. Kalau dalam bahasa hukumnya diskresi. Mengambil keputusan dengan melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan turunannya demi sebuah kebaikan. Misalnya menghentikan kasus. Ada seorang anak di bawah umur diperkosa. Aduh ini kalau disidangkan dibunuh dan sebagainya, nanti sekolahnya ini, masa depannya semua tahu bahwa dia sudah rusak. Dan, itu boleh kasusnya dihentikan. Ini diskresi. Jadi boleh, orangnya sudah ada. Monggo kita gulirkan. Kalau mau dibahas malam ini, saya lebih suka. Gitu. Supaya apa? Di Munawarah cepat. Terutama misalnya Dewan Pakar sama inilah. Dewan Pakarnya sama pembina. Tambahan satu pembina yang itu kita posisikan sebagai ATM. Misalnya bosnya Ki Budi. Ki Budi itu kan di Medco, toh? Di Medco. Puncaknya Arifin Panigoro. Bisa nggak ditarik-tarik? Atau mungkin ada pengusaha di sana. Gitu. Supaya apa? Supaya nyatanya ada Ki Budi, dia juga keluarin duit. Oke, saya putus. Putus sebentar, Ki Tri. Enggak, saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Terima kasih. Saya sudah cukup. Saya minta maaf ngomong panjang karena terlalu lama nggak diskusi. Berkabung. Oke, saya menyimak. Saya kembalikan ke Munawarah. Belum dibuka Ki Munawarah belum. Baik, nggih, matur nuwun. Ki Tri Suparyanto, Ki Primus, luar biasa ini memberi bekal saya semuanya. Yang harapan kita apa yang disampaikan Ki Tri Suparyanto ini terus terang ini menjadi catatan saya dalam rangka menjalankan dan menjadi nahkoda daripada kepengurusan ini. Jadi banyak hal memang yang harus kita cermati bersama-sama, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berkarakter, yang segala sesuatunya memang saya harapkan semuanya diawali dengan kejujuran, dan semuanya diawali dengan rasa hormat terhadap panutan kita, Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita sudah diajari banyak hal yang berkaitan dengan perilaku hidup kita. Sehingga moga-moga ini bisa menjadi pegangan kita bagi semua anggota PKBTS di Indonesia. Baik, yang terakhir saya persilakan
Kemudian Yang sorry, paling Pak. ragil. Sorry yang beberapa hal yang nanti kita putuskan, saya sepakat berkaitan dengan menambah anggota yang perempuan, ya. Jadi saya sudah kepikir ada 2 kemarin yang belum saya masukkan, itu Nyidiah. Nyidiah itu kemarin kena COVID. Alhamdulillah setelah saya kirimin ivermectin langsung lapor. Ki, aku wis sembuh gara-gara obatnya Ki Munawaroh. Wah, tak pikir wong itu obat gua asu kok ya mari aku. Wong sing ngobati dokter kewan. Tapi alhamdulillah sudah sembuh sekarang sama suaminya. Jadi nanti saya masukkan aja, dia sudah minta saya untuk masuk di situ. Dan dia orangnya sangat dermawan karena setiap hari bikin warung gratis itu. Setiap hari warung gratis selama hari pandemi ini. Kemudian nanti saya tambahkan lagi, ada 1 lagi. Jadi saya sudah hitung tadi yang masuk yang tadi itu ternyata baru ada 11, bukan 8. 11 orang. Kalau totalnya 50, berarti kalau 30%-nya kan 15, ya kurang lebih. Jadi hanya tinggal nambah 4 orang, nanti saya tambah 2, sudah 13, nanti tinggal 2 lagi. Siapa yang mau dimasukkan? Lagi 2 orang lagi. Jadi itu saya setuju yang masalah gender. Kemudian yang masalah Dewan Pakar, saya setuju juga. Namun saya kemarin punya ide, nanti kita akan mengeluarkan SK saja dari pengurus yang sudah terbentuk, sehingga tidak perlu merubah anggaran dasar, karena kita tidak baik baru saja diresmikan kok sudah ada perubahan. Nah, kalau menurut anggaran dasar itu perubahan itu harus diusulkan 2/3 daripada anggota, daripada pengurus cabang dan daerah. Oleh karena itu, saya mengusulkan nanti Ki Primus, Ki Tri, siapa yang akan dimasukkan ke Dewan Pakar, kita buatkan SK. SK dari pengurus pusat. Itu jalan keluar terbaiknya seperti itu. Saya pikir itu juga tetap akan berfungsi dengan baik. Itu yang tambahan dari saya. Baik, silakan Ki Ferry. Waktu untuk Anda. Salam dan bahagia. Ya. Kalau untuk saya tertarik dengan usulan Ki Tri Suparyanto soal gender tadi. Mungkin saya minta dicatatkan lah. Saya juga ini minta dipertimbangkan. Ada di Jogja nih Yuli Miroto. Saya tidak 100% paham, tapi saya melihat banyak aktivitas beliau di dunia kesenian dan berhubungan dengan kegiatan di Pendopo. 1. Yang kemudian di Medan ada Nyi Susi Arimajaya, beliau pamong. Kemudian beliau punya program rutin dengan kebudayaan Jepang. Dan beliau ke Jepang, orang Jepang kemari, atas nama Taman Siswa, bukan pribadi. Kemudian itu 1 poin. Poin kedua, saya pikir paling krusial. Jadi begini, saya minta waktu 2 menit. Saya yakin Ki Munawaroh, percayalah kalau saya. Dan susunan pengurusnya, saya mau komentari, tapi saya minta bergaining. Bergaining itu artinya saya tawar-menawar dan harga mati. Saya akan kasih poin, tapi kemudian saya akan ucapkan poin dan masing-masing tidak terbantahkan. Aksioma. Artinya saya tetap mendukung PKBTS karena begitu tamat Taman Mudia dulu saya merasa saya PKBTS. Dulu saya merasa PBMTS. Dan hidup saya pernah bilang sama keluarga bahkan saya dedikasikan untuk Taman Siswa dengan kapasitas saya. Jadi satu yang saya tidak tawar adalah kepengurusan. 100% saya terima. Itu bargaining yang pertama. Itu saham saya. Poin kedua, saya ingat kalimat Ki Cahyono Agus ketika beliau menyatakan mundur pada saya. Saya akan membantu PKBTS, Ki Ferry, tapi kan tidak harus jadi pengurus. Dan itu bargaining yang akan saya sampaikan dan tidak
tidak bisa ditawar lagi. Saya hari ini juga menyatakan lebih kurang jam 21.30 kurang dikit mundur dari formatur dan sekaligus mundur dari kepengurusan pusat. Ada saya ulangi, hari ini juga lebih kurang jam 21:30 WIB. Karena saya bilang bargaining yang tidak bisa ditawar, saya menyatakan mundur dari formatur sekaligus mundur dari kepengurusan pusat. Itu, jadi sudah 2 poin. Poin pertama, saya terima mutlak susunan pengurus tanpa tawar-menawar. Poin kedua, keputusan saya mundur, mohon jangan ditawar. Karena kalau ditawar, hanya menimbulkan kita nggak saling tidak enak. Tapi artinya saya mundur dengan ikhlas, dengan tulus, dan saya tetap PKBTS. Artinya saya tidak di pusat lagi. Mungkin saat ini karena saya PKBTS Pekanbaru, saya akan membantu sebagai PKBTS Pekanbaru sebelum saya menyatakan mundur total dari PKBTS. Dan yang poin terakhir itu tidak akan saya lakukan. Walaupun besok saya mungkin akan mundur dari ketua PD PKBTS Pekanbaru, tapi secara pribadi saya tetap PKBTS. Dan ketua saya adalah Ki Munawaroh. Pembina saya adalah Ki Tri Suparyanto, dan pengawas saya adalah Ki Priamustiko. Saya pikir itu jiwa Ki Hajar yang saya pengen sampaikan. Saya tidak mutung, cuman saya pengen berjiwa merdeka saja. Artinya itu keinginan saya yang sudah saya simpan, dan hari ini harus saya ucapkan tanpa saya pun menawar diri saya. Saya tidak mau cari alasan pembenaran supaya saya berbalik. Saya tidak mau, tapi dengan catatan saya tetap PKBTS. Demikian. Jadi rapat ini akan saya ikuti sampai selesai. Baik. Tapi bukan sebagai formatur lagi. Nanti setelah rapat selesai. Sekarang masih formatur. Ya. Oh. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ki Tri Supar, Ki Primus, Ki Ferry yang masing-masing telah menyampaikan pendapatnya. Jadi insya Allah ini disaksikan Ki Cahyono juga loh. Cuma kita nggak tahu ini. Amin. Amin. Karena ini luar biasa perjuangan kita ini sampai harus teman kita harus meninggalkan kita, dan kita terus terang punya beban moral ya. Jangan sampai kita ini tidak mempunyai makna ya. Oleh karena itu terima kasih ke Ki Ferry yang telah menyatakan diri, dan ini kami dengar semuanya, dan insya Allah pertemuan ini juga kita rekam, jadi tidak ada dusta ya di antara kita, dan alhamdulillah. Nanti habis ini foto bareng. Oh iya, lah ini Ki Suprayanto mung tulisan tok. Baik, saya foto. Ya weh, tak foto meneh 1 2 3. Nggih. Matur nuwun. Jadi alhamdulillah ya, terus terang. Tapi sebentar. Nggih. Kalau boleh komentar, saya acungi jempol. Ki Ferry sudah menyampaikan secara gentleman apa curhat isi hatinya. Saya percaya itu memang tidak tidak pura-pura, tidak apa-apa, tapi yang betul-betul dari hati. Satu hati. Tapi berkaitan dengan mundur dari formatur itu gimana ini? Nanti apakah lalu kepengurusan ini ditandatangani mestinya kan 5. Mestinya kan 5. 5 dengan Ki Cahyo. Justru kalau saya mundur, tunggu dulu Ki. Justru kalau saya mundur kembali ganjil toh. Iya 3, betul. Kalau saya tidak mundur 4 malah. 4 ya. Ya enggak apa-apa. Jadi ditandatanganin bertiga. Justru ganjil. Ya. Cuma nanti Ki Ferry tolong nanti memberikan surat yang berkaitan dengan kemundurannya sebagai formatur. Supaya nanti saya kalau ditanyain bisa ada jawabnya. Ya. Baik, saya pikir sangat baik sekali Ki Ferry, tapi saya terus terang tetap saya mohon nanti saya tetap dibantu ya untuk wilayah Sumatera. Kan networknya networknya Ki Ferry kan luar biasa. Baik. Nggak akan mutung. Jadi terima kasih pada Ki Ferry, Ki Primus, Ki Tri Suparyanto. Ini poin-poin sudah saya tambahkan. Tadi saya mohon nomor kontaknya Ki Ferry yang di Medan sama Jogja tadi,
supaya saya bisa Oh, ya. berkomunikasi ya. Nanti Siap, biar siap. saya minta dulu apakah Ya, beliau-beliaunya bersedia ya. ya, Ada siap. dua orang. Kemudian PR saya mencari pengusaha tadi sama Kitri Suparyanto. Saya tak minta nanti Pak Arifin Panigoro kalau mau jadi pembinanya PKBTS ya, melalui Mas Budi Basuki nanti kita cari orang-orangnya. Tapi itu harapan kita. Tapi kalau memang belum ada, kalau kepengurusan ini kan boleh dirubah ya, kepengurusan ini boleh dirubah. Tetapi kalau mengenai ADART memang tidak bisa kita rubah dengan tanpa 2/3 persetujuan cabang dan daerah. Jadi saya pikir ini luar biasa pertemuan hari ini, dan insya Allah besok saya coba cari tambah 2 orang atau 3 orang perempuan, karena tadi saya hitung minimal harus 15 orang supaya tercapai 30% dari data. Nah, kemudian kalau bisa tanggal 3 bisa kita umumkan, ya nanti saya akan undang seluruh PT dan PD ya untuk resmi kita umumkan. Kemudian nanti di tanggal 17 saya minta ada pertemuan rapat pengurus pusat. Sekali lagi saya mohon doa restu Ki Ferry, Ki Primus, Ki Tri Suparyanto. Moga-moga ini ke depan bisa membanggakan kolega kita dari atas sana, yaitu Ki Cahyono. Biar Ki Cahyono bisa tersenyum lebar. Oh, alhamdulillah PKBTS sekarang menjadi tumpuan semua alumni dan bisa memberikan masukan kepada Persatuan Taman Siswa. Pasti beliaunya akan tersenyum di atas sana. Baik, Ki Tri Suparyanto, Ki Primus, Ki Ferry, pertemuan hari ini telah kita putuskan bersama-sama dan alhamdulillah kita bisa memberikan satu kesepakatan bersama. Oleh karena itu, bila sudah tidak ada hal yang perlu mau disampaikan, saya mengucapkan terima kasih dan segera kami akan tindak lanjuti. Dan saya terus terang, saya mohon dukungan, mohon doa, karena saya terus terang masih harus banyak belajar. Ya, cuma insya Allah saya sudah memulai sesuatu hal yang terdokumentasi. Dengan kemarin saya mohon izin, saya sudah kirimkan 30 buku kepada cabang dan PD dan kepada seluruh formatur dan kepada para pembina, para pengawas, dan alhamdulillah semuanya memberi apresiasi kepada buku itu, karena mereka berharap ini merupakan satu awal dari kebangkitan kita. Ya, dan sebentar lagi saya akan membuat buku lagi satu, yaitu buku profil pengurus PKBTS, yang insya Allah nanti bisa dimiliki oleh seluruh anggota PKBTS. Kita coba membuat kebanggaan kepada seluruh anggota agar mereka percaya kepada kita, bahwa kita dipercaya, akhirnya kita insya Allah akan mendapat dukungan dari seluruh pihak yang ada. Demikian dari saya. Mari kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini bisa kita akhiri dengan baik. Sekali lagi saya selalu berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, saya harus ketemu Ki Ferry, saya harus salaman, saya harus ketemu Ki Tri Suparyanto, saya harus bersalaman juga. Kalau dengan Ki Primus saya sudah pernah bersalaman. Jangan sampai Allah membuat keputusan lain ya. Saya berharap bersalaman dengan Ki Cahyo, tapi Ki Cahyo lebih disayang Allah, sudah harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Demikian dari saya, dan saya selalu berdoa buat Ibu Dian dan Ibu Tri Suparyanto supaya segera diberikan kesehatan juga. Dan kalau Ki Primus, saya yakin malam hari ini saya melihat beliau sudah sangat sehat. Saya bahagia sekali, bahagia sekali saya ya. Jadi alhamdulillah. Ki Ferry juga masih batuk-batuk. Nah, nanti kalau saya ke Riau, saya harus ketemu
panjenengan ya. Siap, saya sambut. Ya, saya tahu panjenengan. Baik, itu ibunya kelihatan tuh masih sarean itu. Moga-moga salam buat ibu. Moga-moga segera diparingi sehat Ki Tri. Ya, alhamdulillah. Waduh, Ibu ikut berdoa nggih. Moga-moga Mbak Elin. Nun Sehat sewu Mbak nih. Elin. Halo, mamanya itu, mamanya. Mbak Elin, iki Aceh. Ya, anak yang sudah pulang ke kampung halaman itu. Ini Mas Tri dengan Mbak Elin ini kakak sama mbak saya. Ah, iya justru itu makanya luar biasa. Kami berdoa Pak Tri, Mas Pri. Matur pun. Matur sembah nuwun. Saya minta maaf kemarin wis menggagalkan rapat karena nggak apa-apa. Ibu lebih penting ya. Matur sembah nuwun. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Pamit ya.